Nilai 50.000 inilah yang nanti akan dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional. Selamat datang di channel Tiara Rabbani. Yuk kita belajar ekonomi di sini. Ekonomi itu mudah loh. Tapi sebelumnya, untuk mendukung perkembangan channel ini dan juga agar kalian tidak tertinggal informasi belajar ekonomi dengan mudah, jangan lupa like, subscribe, dan sentuh loncengnya. Here we go. Pendapatan nasional suatu negara bisa dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu negara nanti akan mencerminkan jumlah pendapatan yang akan diperoleh oleh warga negaranya. Pendapatan yang diperoleh ini nanti akan mencerminkan jumlah pengeluaran yang nanti akan digunakan untuk belanja. Belanja apa? Belanja produksi yang sudah dihasilkan tadi. Sehingga untuk menghitung pendapatan nasional, kita bisa melihat dari jumlah produksi di negara tersebut, melihat dari jumlah pendapatan, atau melihat dari jumlah pengeluaran di negara tersebut. Pada pendekatan produksi, yang dilihat adalah nilai akhir dari suatu barang. Dengan rumus Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 dan seterusnya. Untuk mempermudah, di sini ada tabel dengan nama produksi berupa kedelai, harganya 10.000 misalnya ya per 1 kilogram, sehingga nilai tambah dari kedelai di situ diisikan 10.000. Kemudian ketika kedelai diolah menjadi tempe, tentu ada ongkos produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga nilai tempe akan semakin lebih tinggi daripada nilai kedelai, misalnya menjadi Rp25.000. Nah, maka ada nilai tambah sebesar Rp15.000 setelah menjadi tempe. Kemudian ketika tempe diolah menjadi keripik tempe, maka tempe tersebut menghasilkan nilai yang lebih tinggi lagi, yaitu senilai Rp50.000, sehingga ada nilai tambah dari Rp25.000 ke Rp50.000, nilai tambahnya Rp25.000. Dari sini bisa kita hitung nilai tambah ketika barang itu sudah diolah menjadi barang akhir. Nilai tambahnya sejumlah 10.000 ditambah 15.000 ditambah 25.000, yaitu 50.000. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa jumlah nilai tambah akan selalu sama dengan besarnya nilai akhir suatu barang. 50.000 ini 50. Nilai 50.000 inilah yang nanti akan dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, mengapa pemerintah selalu menghimbau kepada produsen untuk mengolah produknya ya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Jadi tidak dalam bentuk bahan baku menjualnya, namun harus diolah dulu. Supaya apa? Supaya nilainya akan bertambah, sehingga pendapatannya juga akan meningkat. Efeknya nanti pendapatan nasional juga akan meningkat. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan R atau rent ditambah wages atau W ditambah I atau interest, I-nya kecil ya, ditambah P atau profit. Nah, ingat ya, ini berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh RTK, karena RTK sudah menyerahkan faktor produksi kepada RTP. Masih ingat faktor produksi itu apa saja? Yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ketika
RTK sudah menyerahkan alam, nanti dia akan dapat pendapatan berupa rent atau sewa. Ketika sudah menyerahkan tenaga kerja, dia dapat wages atau upah. Setelah dia menyerahkan modal, dia dapat interest. Nah ini ya, setelah menyerahkan modal dapat interest atau bunga. Setelah menyerahkan keahlian, dia dapat profit atau laba. Jadi rumus untuk pendekatan pendapatan yaitu R ditambah W ditambah I ditambah P atau profit. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C ditambah I-nya besar ya, ditambah G ditambah X min M, di mana C adalah konsumsi nasional, I adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, dan XM yaitu ekspor dan impor. Jadi pada pendekatan pengeluaran ini melihatnya dari sisi RTN. Tadi pendekatan produksi melihat dari RTP, pendekatan pendapatan melihat dari RTK, pendekatan pengeluaran melihat dari RTN. Dari besarnya pendapatan nasional yang bisa kita hitung dengan 3 pendekatan tadi, kita perlu tahu juga memangnya berapa pendapatan yang diterima oleh setiap kepala atau setiap orang di dalam suatu negara. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui dulu pendapatan per kapita atau PCI. Dengan cara bagaimana? Pendapatan nasional tadi yang sudah kita hitung dibagi dengan jumlah penduduk. Saya contohkan untuk negara yang pertama dengan GNP senilai 5 triliun rupiah dengan jumlah penduduknya 100 juta jiwa. Maka PCI-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi. 5 triliun dibagi 100 juta penduduk. Sehingga 6 ya. Nah, kita coret 6. Sehingga per orang nanti mendapatkan 50.000 US dollar gitu misalnya ya. Sedangkan negara kedua kita hitung PCI-nya ya, dengan GNP 6 triliun. GNP-nya ternyata lebih besar daripada negara yang pertama. Nah, 6 triliun dibagi jumlah penduduk, ternyata jumlah penduduknya juga lebih besar daripada negara pertama. Ini ya, kita kurangi 8. Nah, sehingga tinggal 60.000 dibagi 3, 20.000. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa besarnya pendapatan nasional suatu negara masih belum mencerminkan berapa besarnya pendapatan perorangan yang diterima oleh setiap orang di negara tersebut. Oleh sebab itu kita harus menghitung PCI-nya terlebih dahulu untuk mengetahui memangnya per orang, per kepala pendapatannya berapa. Nah, dari sini meskipun pendapatan nasional di negara pertama ini lebih sedikit daripada negara kedua, pada kenyataannya PCI-nya lebih besar daripada negara kedua sebab jumlah penduduk di negara pertama lebih sedikit daripada jumlah penduduk di negara kedua. Kemudian dari per kapita income tadi kita perlu tahu juga distribusi pendapatan di suatu negara apakah merata atau tidak. Jangan-jangan dari hasil perhitungan PCI tadi ternyata tidak semua orang memperoleh pendapatan sesuai dengan hasil perhitungan PCI. Nah, oleh sebab itu kita perlu indikator-indikator untuk mengetahui apakah distribusi pendapatan tersebut merata atau tidak. Nah, yang pertama dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini bisa dijabarkan dengan koefisien Gini atau Gini ratio ya. Dari kurva ini
yang tegak ini adalah sumbu untuk pendapatan atau Y ya. Sedangkan yang tidur, nah ini ya, yang horizontal ini untuk jumlah penduduk. Pada garis tengah ini ya, pada garis tengah ini merupakan garis ideal. Dikatakan ideal bagaimana? Ketika ada pendapatan 100 gitu misalnya ya, ini untuk 100 penduduk. Ketika pendapatan meningkat jadi 200 misalnya, nah ini ternyata untuk 200 penduduk. Jadi sepanjang garis ini adalah garis ideal, garis yang paling efisien atau ideal. Bagaimana jika ternyata pada kenyataannya antara pendapatan dengan jumlah penduduk ini tidak demikian, tidak seimbang seperti ini. Nah, misal saya contohkan seperti ini ya. 100 pendapatan ini untuk 150 penduduk. 200 pendapatan sebesar 200 untuk 300 jumlah penduduk. Nah, maka yang terjadi tidak sesuai dengan garis ideal tadi. Yang kedua, misalnya ya, ini luasnya semakin lebar kurvanya. Artinya apa? Misalnya di sini 200 tadi nih ya pendapatannya. Ternyata pendapatan sebesar 200 ini untuk jumlah penduduk sebesar ya katakanlah 400. Nah, ya. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa semakin kurva ini mendekati garis tengah atau luas daerah yang diarsir ini, kalau luasnya sedikit maka semakin merata. Tapi ketika luas daerah yang diarsir ini semakin luas ya, atau kurvanya semakin menjauhi dari garis tengah, semakin tidak merata. Hal ini bisa dijabarkan dengan menggunakan koefisien Gini atau Gini rasio, yaitu jika luas daerah yang diarsir kurang dari 0,4, artinya kurang dari separuh ya. Misalnya separuhnya seperti ini ya, ini separuhnya. Nah, ini karena kurang dari separuh, maka ketimpangannya dianggap rendah. Jika daerah yang diarsir 0,4 sampai 0,5 atau separuh ya, maka ketimpangannya sedang. Dan jika daerah yang diarsir lebih dari 0,5, artinya lebih dari separuh luas segitiga ya, dari separuh luas segitiga, maka ketimpangannya dianggap tinggi. Kemudian indikator yang kedua yaitu dengan memperhatikan kriteria dari World Bank atau Bank Dunia, yang mana di dalam satu negara itu pasti akan terbagi ya menjadi masyarakat yang kaya atau pendapatannya tinggi, masyarakat yang menengah, dan masyarakat atau penduduk yang miskin. Nah, menurut kriteria Bank Dunia, dari penduduk termiskin ya, 40% dari mereka ini ya, 40% dari penduduk termiskin ini, jika pendapatannya ternyata kurang dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin tadi ini ya, pendapatannya 12-17% dari keseluruhan pendapatan nasional, ketimpangannya dianggap sedang. Dan jika pendapatannya dari 40% penduduk termiskin ini ternyata pendapatannya lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dianggap ketimpangannya rendah. Nah, logikanya begini. Ini ya, saya contohkan yang terakhir. Dari 40% penduduk termiskin ini ternyata pendapatannya lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional. Artinya mereka masih punya banyak uang atau banyak pendapatan karena lebih dari 17%. Sehingga ketimpangan yang ada di negara tersebut dianggap rendah atau dianggap pendapatan atau distribusi pendapatannya merata.